Yang merasa sudah tertipu oleh mulut manis Anies, silakan renungi kebodohan dan kalau mau silakan nangis. Tak usah ditahan. Silakan nangis rame-rame. Di masa jabatan Anies yang hampir berakhir, ternyata ada sekelompok orang yang mendemo Anies. Mereka mendesak Anies agar mencabut peraturan gubernur nomor 207 tahun 2016 tentang penertiban pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Peraturan ini terbit di era Ahok yang dianggap sebagai jalan baginya untuk melakukan penggusuran. Singkat kata, Anies dipastikan tak bisa memenuhi janjinya untuk mencabut aturan penggusuran yang dibuat Ahok tersebut. Pasalnya, pencabutan regulasi itu tak bisa dilakukan di sisa 2 bulan masa jabatan Anies. Yang merasa sudah tertipu oleh mulut manis Anies, silakan renungi kebodohan dan kalau mau silakan nangis. Tak usah ditahan. Silakan nangis rame-rame. Di era Anies, ada banyak bukti di mana Anies diduga melakukan penggusuran meskipun sebelum menjabat, Anies berjanji tidak akan melakukan penggusuran. Sebenarnya, 2 bulan sudah cukup untuk mencabut aturan tersebut, kalau memang Anies benar-benar serius. Contohnya, lihat saja saat buruh minta naik UMP, Anies sanggup kabulkan itu dan menabrak aturan dari pusat. Begitu juga saat menutup jalan di kawasan Tanah Abang untuk memfasilitasi PKL. Anies bisa melakukannya dalam waktu yang tidak lama. Mungkin ini cuma alasan saja. Kalau ada kemauan, pasti bisa. Pertanyaannya adalah, apakah Pemprov DKI punya kemauan untuk mencabut peraturan itu? Anies mungkin tak akan mau, atau bahkan tak bisa mencabut peraturan tersebut. Karena sedikit banyak harus menangani pemukiman liar yang banyak terdapat di Jakarta. Kalau tidak ada peraturan tersebut, sulit bagi Anies untuk membebaskan lahan. Tidak bisa dipungkiri, setiap ada proyek pembangunan yang baru, pasti akan diikuti oleh pembebasan lahan, yang mana akan ditemui lahan yang diserobot atau ditempati tidak sesuai haknya. Ini ilegal dan harus ditangani. Kalau tidak memakai penggusuran, mau pakai apa? Kadang tidak semua warga kooperatif mau diajak diskusi. Kadang mereka salah menempati lahan yang bukan haknya, tapi mereka juga ngotot. Yang ini memang mau tak mau harus digusur paksa. Kadang harus memakai jalan lain. Anies pasti paham itu, makanya pura-pura bodoh saat diminta menghapus peraturan yang dibuat Ahok. Liciknya lagi, dari awal Anies sudah melempar isu kebohongan. Janji tak mau menggusur, tapi peraturan itu saja tak berani dicabut. Anies dari awal hanya melakukan gimmick politik demi mendapatkan simpati publik. Dan begitu tiba akhir jabatan, Pemprov DKI malah tak bisa melakukannya karena alasan jabatan Anies segera berakhir. Kemudian ada satu lagi, rumah DP 0 rupiah. Juga menjadi alat kebohongan terparah yang pernah kita lihat. Ratusan ribu rumah dijanjikan buat warga. Nyatanya cuma 0,3% yang terrealisasi. Itu pun sudah dipangkas targetnya sebanyak 95,5%. Saat menghadiri acara syukuran kemenangan Pilkada sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies bahkan berjanji bahwa seluruh warga DKI akan mempunyai rumah pribadi saat dirinya nanti sudah dilantik menjadi gubernur pada Oktober 2017 lalu. Anies bilang, dia tidak mau warga Jakarta hanya mampu menyewa rumah seumur hidupnya. Bukan cuma itu saja, Neno Warisman bahkan mempromosikan program ini dengan semangat 45. Saat itu, Neno Warisman adalah tokoh sentral pendukung Anies Sandi. Neno dengan lugas menjabarkan satu persatu janji politik Anies dengan tujuan mempengaruhi masyarakat untuk menjatuhkan pilihan kepada mereka. Di situ, dia mengimbau kepada seluruh warga Jakarta yang rumahnya masih ngontrak, mudah-mudahan sebentar lagi akan punya rumah sendiri.
Inilah yang mungkin disebut janji palsu bertopeng seribu. Coba pikir, tidak ada pemimpin manapun yang bisa membuat semua warga memiliki rumah milik sendiri, bahkan di negara maju sekalipun. Lantas dengan konyolnya, Nenowarisman mengumbar janji manis penuh kepalsuan. Rumah terjangkau hanyalah mimpi, sama mulutnya dengan mengharapkan kerbau bisa memanjat pohon. Namanya saja rumah terjangkau, tapi syarat untuk memilikinya tidak semudah yang dibayangkan. Batas penghasilan sebagai syarat kepemilikan rumah ternyata jauh dari jangkauan rakyat kecil. Realisasi hingga tahun 2020 tidak sampai 1000 unit atau kurang dari 0,3% dari target awal. Dan hingga saat ini belum ada upaya dari Anies untuk mempercepat pencapaian program ini. Boleh dikatakan, program ini sudah tidak ada harapan untuk diwujudkan setuntas-tuntasnya. Program ini ibarat kekasih yang sudah tidak dicintai lalu ditelantarkan. Terserah mau diapain, Anies tak peduli lagi. Bayangkan saja, Pemprov DKI Jakarta sempat menurunkan target pembangunan rumah DP 0 rupiah sebanyak 95,5%. Tadinya, mereka berencana membangun 232.000 unit rumah, tapi targetnya berubah menjadi 10.000 unit saja. Itu pun kabarnya tidak capai target karena kurang dari 1.000 orang yang memiliki rumah ini. Bagi yang merasa tertipu, silakan minta pertanggungjawaban Anies. Dan sekalian minta penjelasan dari Nenowarisman yang secara tidak langsung mirip dengan agen properti yang menjual rumah dengan bumbu-bumbu agama. Bayangkan kurang dari 1.000 rumah yang terjual dalam waktu hampir 5 tahun. Ini benar-benar pencapaian yang sangat keterlaluan. Tidak salah kalau misalnya ada yang mengatakan ini adalah salah satu pengibulan terbesar yang pernah ada. Sungguh mengerikan bila seorang pemimpin tidak mampu, tapi memaksa bilang dia mampu demi ambisi politik yang luar biasa besar. Jadi, kenyataan tetaplah kenyataan. Yang ngontrak akan tetap ngontrak, kecuali ada perubahan nasib. Kalau berharap Anies membantu, lebih baik tidak usah berharap, ketimbang darah tinggi dan kesal sampai tak bisa tidur. Pertanyaannya, enak enggak dibohongi pakai isu penggusuran dan rumah DP 0 rupiah? Ingatlah kata Ahok dulu, jangan bohongi rakyat hanya karena mau jadi gubernur. Ini statement yang sangat menohok, tapi banyak orang tidak sadar-sadar. Dan ternyata Ahok benar. Anies berhasil memperdayai banyak orang dengan janji bombastis yang seenaknya keluar dari mulutnya. Dengan drama berurai air mata, katanya jangan ada lagi penggusuran. Dengan teknik marketing maha dahsyat yang digawangi Nenowarisman yang mengajak memilih Anies supaya dapat beli rumah, rakyat malah dibawa ke jurang mimpi di siang bolong. Semua itu ditambahi dengan bumbu agama yang begitu lezat, mengalahkan lezatnya Indomie goreng. Enak enggak dibohongi? Enak enggak mimpi setinggi langit lalu dihempas dengan sangat keras? Enak enggak diperalat dan dijadikan seperti orang dungu yang gampang dibuai? Sekian opini dari saya, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.